Okay, tes tes. Hello everyone. Alia, Dede, Faza, come on. Dinyalakan videonya, everyone. Okay, alright. I can see Alia, Dede, and Faza. Faza kayaknya masih mati ya. Ini baru kelihatan backgroundnya aja, Faza. Nah, udah ada. Gelap banget, Faza lagi di mana? Lagi di kamar pakai Biasanya, kamera mikro. oh I see. Nggak Eh, ada itu, lagi nggak pakai webcam. lagi dilepas dulu. Oke, alright, alright. That's fine. Masih kelihatan sih. Walaupun tidak secerah biasanya ya, Faza. Oke, alright. Oh, ada Rania juga. Oke, so welcome back to our class, everyone. It's day 22, hari kedua-dua. Tapi kita masih materi 21 ya, karena kemarin kita belum reschedule. Insya Allah nanti di akhir-akhir akan kita reschedule ya, everyone. Nah, untuk malam ini kita maju ke materi baru ya. Kemarin udah latihan soal yang dependent clause-nya, latihan soal yang secara keseluruhannya. Hari ini maju lagi ke materi grammar yang berikutnya. Nah, kalau teman-teman yang pernah ikut grammar 2, mungkin udah nggak asing ya dengan materi reduce adjective clause. Jadi ada dua ya, reduce adjective clause sama adverbial clause. Kita bahas yang seperti apa gitu ya, struktur kalimat reduce. Terus aturan mereduce-nya seperti apa? Kita akan coba bahas. Kayak gitu, but make sure pemahaman teman-teman tentang adjective clause tuh udah solid ya. Jadi ketika masuk materi hari ini, udah nyambung dengan yang sebelumnya. Kayak gitu. Ada Olin juga. Hai Olin. Hai Miss, Sehat Olin. sehat. Long time no see. Olin lagi sibuk kayaknya. Enggak, hari Senin aku masuk kok. Oh, aku yang gak masuk ya hari Senin. Oke, alright, alright. Olin tuh udah mulai kuliahnya. Lagi S2 kan Olin tuh? Belum, belum, belum. Oh, belum mulai. Berarti masih eh, bukan gap year ya? Apa sebutannya? Ya, pokoknya masih menunggu mulai itunya Nunggu. ya, tahun akademik Heeh. barunya. Oke, I see. Dan Rania, how are you today? Good coach. Ya, good. Aku notice kayaknya Rania kacamatanya udah kembali. Itu ketemu apa beli baru? Bikin baru. Oh, alah. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi ada yang fresh gitu. Oke, is it expensive? Enggak di cover BPJS. Oh, alhamdulillah ya, bisa begitu. Terus kemarin laporan hilang, apa enggak? Langsung bisa? Enggak, langsung bikin aja. Oh gitu, Langsung wah bikin aja. menarik menarik ya. Ternyata pakai kacamata bisa pakai BCS. Oke, I check. Oke, tadi siapa? Oh Dede. Hai Dek. Hai Miss, Oke, Dede sehat. sehat Miss. Hari ini kuliah Dek, baru pulang. Ya, Baru pulang banget. enggak juga sih. Dari tadi Oh, sore, Miss. oke. Dede setiap hari berarti kalau Senin sampai Jumat. Iya, Oh, oke. Senin Kamis aku kuliah di Unpad, Jumatnya di Hmm? ITB. Oh, double gitu deh, double degree. Enggak, pertukaran pelajar aja Miss. Ah, seru banget. Program apaan, Dek? Kita sebutnya ini ITB X Unpad gitu Miss. Jadi emang kerjasama dua unit itu. Oh, I see. Wah, seru banget ya. Aku baru tahu tuh. Oke, alright. That's about Dede. Ada Alia juga. Hai, Alia. Halo coach. Sehat, Alia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa, Alia? Biasa revisian, bimbingan gitu aja. Oke lah. Semoga terus maju ya progresnya ya. Biar cepat selesai dan wisuda nanti kayak Faza ya. Oke, alright. Dan Amanda, how about you? Sehat, Amanda? Sehat, Coach. Sehat. Oke. Mana hari ini ngapain kegiatannya, Amanda? Tadi sore abis jogging ke Gasibu. Oh, produktif sekali ya. Oke, nice. Abis itu jajan nggak? Dia jajan ke DU. Ya, begitulah ya. Kita mah lari-lari, jajan-jajan ya, tetap jalan. Oke, so langsung aja kita mulai ya ke materi hari ini, everyone. Kita berdoa dulu supaya dilancarkan. Berdoa dimulai.
Oke, finish. Alright, kalau gitu langsung aja kita masuk ke materi hari ini. Yang tadi aku bilang tentang si reduce adjective clause. Nah, reduce itu sendiri apa sih? Reduce itu artinya direduksi gitu ya, atau dipendekkan, atau ada sebagian elemen yang dihilangkan gitu ya. Nah, jadi reduce adjective clause berarti struktur adjective clause yang direduksi, ada bagiannya yang dihilangkan. Kalau teman-teman masih ingat, si adjective clause ini ada dua ya strukturnya. Yang setelah conjunction langsung nempel finite verb, alias si conjunctionnya ini sekaligus sebagai subjek. Dan ada juga yang setelah conjunction diikuti subjek, diikuti finite verb lagi. Nanti kita lihat yang mana yang bisa direduksi gitu ya, dan apa syaratnya, lalu gimana cara reduksinya. Kita review dulu ke kind of sentences. Nah, di sini ada kalimat, kalau teman masih ingat ya, kita review lagi. Ada kalimat simple, ada kalimat compound, ada kalimat complex. Nah, itu bisa dilihat dari apa sih? Yang simple yang gimana, compound yang gimana, complex yang gimana. Bisa dilihat dari klausa di dalam kalimat tersebut. Kalau si klausanya cuma punya satu subjek, cuman punya satu subjek dan finite verb, artinya dia simple. Nggak ada conjunction-nya. Kalau misalkan kalimatnya lebih dari satu subjek dan finite verb, lalu pakai conjunction-nya salah satu dari fanboys, maka dia adalah kalimat compound. Artinya dua kalimat yang ada gitu ya, dua-duanya adalah kalimat independen. Nah, kalau si kompleks yang kemarin teh, yang di dalamnya ada klausa induk dan klausa anak, alias lebih dari satu subjek finite verb dan diikuti conjunction selain fanboys. Masih ingat ya sejenis-jenis kalimat? Ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke, kalau aku kecepatan atau ada pertanyaan langsung disampaikan aja. Selanjutnya, nah tambahannya everyone, hari ini kita akan ketemu juga dengan kalimat yang disebutnya compound complex sentence. Nah, dari kemarin juga sebenarnya sempat ketemu ya, cuman belum kita highlight aja. Nah, kalau compound complex sentence ini yang gimana? Nah, berarti kalimat yang klausa-klausa dalamnya tuh ada yang independen dan ada yang dependent. Jadi klausa independennya tuh ada lebih dari satu. Dan ada klausa dependennya. Nah, artinya apa? Artinya lebih dari satu subjek finite verb dan conjunctionnya fanboys ada gitu ya. Dan conjunction bukan fanboys juga ada. Contohnya yang terakhir. He was the first director of the National Science Foundation. Ada subjek he, ada finite verb was. Ada conjunction ya, and. Salah satu dari si fanboy. Berarti si he was the first director sampai foundation, dia kalimat induk. Oh, dia induk tuh. Lalu ada lagi kalimatnya. He funded science research with an annual budget. Ada subjek he, ada verb funded. Oh, sama nih subjek finite verb. Dihubungkan n, berarti sama. Dia juga induk. Nah, yang ketiga ada that grew to 500 millions dollars. Ada conjunction that, ada finite verb grew. Oh, berarti dia kalimat anak yang bentuknya adjective clause ya, ngejelasin si budget. Nah, ini salah satu contoh kalimat compound kompleks dan mungkin nanti akan teman-teman sering temukan dalam kalimat. Atau gampangnya, ketika teman-teman mau bedain gitu ya, ini kalimatnya simple, compound, kompleks, atau compound kompleks. Dilihat aja dari conjunction-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke, good. Kalau jelas, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, review lagi. Kalau kemarin ngomongin klausa, berarti ada dua ya. Ada klausa yang independen, yang kemarin kita suka sebut induk, dan ada klausa dependent, yang kita suka sebut anak. Beda ininya gimana? Cukup teman-teman lihat dari strukturnya aja. Kalau independen, dia pasti ada subjek, finite verb. Sedangkan yang anak, dia pasti diawali dengan conjunction. Conjunctionnya yang gimana? Pokoknya selain si fanboys. Kayak kemarin, which, that, who, whoever, whenever, although, dan sebagainya. Conjunction kadang ada subjeknya lagi, kadang enggak, dan finite verb.
Pokoknya ketika nemu klausa yang diawali dengan conjunction, berarti dia anak. Dan klausa anak tuh ada berapa? Ada tiga. Adjective clause, noun clause, adverbial clause. Let me check ya, whether you still remember or not. Apa sih bedanya adjective clause sama noun clause sama adverbial clause? The first one, adjective clause. Let me ask Rania. Rania masih ingat nggak adjective clause teh yang kayak gimana? Dependent clause yang kayak gimana? Klausa anak yang seperti apa? Fungsinya apa, Ran? Kayaknya masih mute, Ran. Sebentar coach, sebentar coach, sebentar ya. Oke, boleh. Nah, adjective clause tuh kalimat anak yang fungsinya seperti apa? Yang modif noun or pronoun bukan? Betul, yang memodifikasi gitu ya, yang modify atau mendeskripsikan noun atau pronoun. Contohnya Pronoun. apa? Kayak yang ini, I don't know the problem that we're going to face. Di sini ada dependent clause that we're going to face. Kira-kira kenapa dia adjective clause, everyone? Dia ngejelasin noun nggak? Apakah dia ngejelasin noun? Enggak, You sure? That we are going to face itu menjelaskan ngejelasin apa? that problemnya. Betul, dia ngejelasin Coach, noun problemnya. Ya, Ran? iya benar, problemnya, Iya, betul-betul. Iya. nounnya. Oh, iya. Mm-mm. Ini tadi kayaknya patah-patah ya. Oke, alright. Nah, ini betul dia adjective clause karena dia menjelaskan noun. I don't know the problem. Problem yang mana? Problem that we are going to face. Kayak gitu. Terus kalau noun clause. Nah, tadi adjective clause ya, fungsinya untuk modifikasi atau mendeskripsikan noun atau pronoun. Kalau noun clause, let me ask Alia ya. Oke, Alia masih ingat nggak kalau noun clause fungsinya apa? Jelasin non. Nah, kalau yang jelasin noun tadi adjective clause. Kalau noun clause, Buat non. ya buat jadi noun, betul. Noun tuh bisa ngisi Ya. posisi apa sih? Ah, Masih ingat noun ngisi posisi apa? posisi. Mhm. Posisi apa aja tuh yang diisi noun? Oke, kalau friend. Dede, can you help? Pokoknya sebelum subjek. Subjek coach. Oke, subjek ya. Salah satunya subjek. Selain subjek, noun bisa jadi apa lagi, everyone? Objek, Objek. komplement, SOC. Betul. Nah, noun Oke. clause ini betul. Dia berfungsi sebagai noun. Maka ngisi posisi apa? Ngisi posisi subjek, objek, atau complement. Sama kayak yang di bawah ini. I don't know. I don't know apa? What is going on? Conjunction dan final verb. Aku nggak tahu apa? What is going on? Nah, ini what is going on ya. Noun clause sebagai objek. Nah, diingat-ingat ya, everyone ya. Yang ketiga, adverbial clause. Nah, kalau adverbial clause, fungsinya apa nih? Let me ask Olin. Olin, do you still remember? Ngejelasin verb, adverb, Ngejelasin atau verb, adverb, atau adjektif. adjektif. Betul ya, sama ya kayak adverbnya. Ngejelasin adverb, verb, atau adjektif. Nah, atau dia ngejawab pertanyaan kayak why gitu ya, when, how, dan sebagainya. I just don't know him when his anxiety start to go through the roof. Aku nggak kenal dia saat gitu ya anxiety-nya mencapai puncak, for example. Nah ini ngejelasin kamu tuh nggak tahu dianya kapan. Ya ini ketika anxiety-nya bla bla bla. Nah itu ya tiga dependent clause yang teman-teman harus ingat. Nah untuk tadi mereka kan struktur normalnya seperti ini ya. Conjunction, subject, finite verb. Nah, ini versi normalnya, struktur normalnya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk reduksinya. Nah, ini nggak bisa tiga-tiganya direduksi. Yang bisa direduksi hanya adjective clause dan adverbial clause. Noun clause tidak boleh direduksi.
Kebayang? Kebayang ya? Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini kemarin tentang di adjective clause ya, kita review lagi. Jadi adjective clause itu apa? Is a dependent clause that modify a noun or pronoun. Dia adalah klausa anak yang memodifikasi noun atau pronoun. Nah, biasanya diawali dengan conjunction. Conjunctionnya ada apa? Cuman 8. Who, whom, whose, that, which. When, where, sama why. Adjective clause almost always come right after the noun they modify. Nah, yang namanya adjective clause pasti munculnya setelah head noun-nya. Contohnya kayak kalimat-kalimat di bawah ini. I love the book that you gave me. Nah, ini si that you gave me ngejelasin head noun book. Makanya taruhnya di situ. The girl that takes your cat has gone a while ago. That takes your cat ngejelasin si girl. Makanya dia ditaruh sebelah situ. Kayak gitu ya. Pokoknya intinya adjective clause tuh yang ngejelasin noun. Jadi post modifier lah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu struktur adjective clause yang direduksi. Tujuannya apa? Biar nanti kalau ke depan teman-teman lagi analisis soal, teman-teman ketemu struktur reduksi, teman-teman tahu bahwa itu tuh bisa. Bahwa struktur reduksi itu diterima gitu ya, dan memang ada dari sananya. Nah, sekarang kita lihat dari definisinya dulu. Di sini katanya ya, wait, let me highlight it. Oke, an adjective clause in a sentence can be reduced. Can be, why? Can be reduced, bisa direduksi. When it has the same subject in the main clause and the adjective clause. Nah, ketika subjeknya sama gitu ya, di kalimat induk dan di kalimat anak. Only sentence with a verb immediately after the relative pronoun can be reduced. Nah, alias yang bisa direduksi teman-teman cuman struktur adjective clause yang setelah conjunction langsung nempel finite verb. Alias si conjunctionnya nih sekaligus sebagai subjek. Ini bisa di reduce. Sedangkan yang satu lagi ya, yang setelah conjunction ada subjeknya lagi lalu finite verb, dia mah nggak boleh. Tidak bisa di reduce. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat struktur kayak gini, direduksi boleh. Tapi yang bawah nggak boleh. If there is subject after the relative pronoun, the clause cannot be reduced. Nah, kalau ada subjek lagi setelah relative pronoun atau conjunctionnya, nggak boleh direduksi. Nah, di bawah ini ada kalimat satu, dia contoh yang boleh direduksi. She is the woman who works at the bakery. Nah, di sini struktur adjective clause-nya setelah conjunction langsung nempel finite verb. Artinya boleh direduksi? Boleh nggak? Boleh, karena tadi aturannya yang boleh direduksi adalah ketika kalimatnya occurred immediately after the relative pronoun. Kayak gini contohnya, boleh direduksi. Cara reduksinya gimana? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di yang bawah ya, ada kalimat nomor 2 dan nomor 3. The man who is smoking by the door is my professor. Kita lihat di adjective clause-nya. Conjunction who, finite verb smoking. Conjunction langsung nempel finite verb. Boleh reduksi? Boleh. Yang bawah, the man whom I was talking to is my professor. Conjunction whom, subject I. Boleh reduksi? Nah, yang ini enggak boleh. Karena setelah conjunction ada subjeknya dulu baru finite verb. Can you see the difference everyone? Bisa ya? Oke, nah itu dasarnya dulu. Teman-teman tahu dulu mana yang boleh direduksi dan mana yang enggak. Kalau udah paham, kita akan pindah ke cara mereduksinya. Gimana cara menghilangkan sebagian elemennya gitu ya, dan elemen apa yang dihilangkan. Nah, kita mulai ke step yang pertama, how to reduce an adjective clause. Nah, step yang pertama adalah omit the relative pronoun of the adjective clause, alias conjunction-nya dihilangkan. Misalkan ada kalimat, students who need extra help should see a doctor. Nah, step pertamanya adalah conjunction-nya dihilangkan.
Student need extra help should see a tutor. The word are underlined in red have errors. Roquefort is a type of cheese come from France. Step pertama, kita hilangkan conjunction-nya. Kebayang? Kebayang ya? Nah, udah gitu kan berarti tinggal sisa subjek, 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 finite verb, finite verb, finite verb. Nah, ini ada finite verb dari induknya juga kan? Nah, kita lihat lagi sekarang ke step keduanya. Nah, step keduanya adalah omit the be form. Be form tuh si to be-nya ya. Kayak is, am, are gitu ya. Dan lain-lain dihapus. If there is one. Kalau ada. Contoh yang pertama tadi, student need extra help should see a tutor. Nah, ini tadi conjunction-nya udah hilang. Tapi nggak ada be-nya. Kita lihat sebelumnya. Dia nggak ada be ya, nggak ada to be. Langsung verb 1 need. Ya udah, yang nggak ada to be-nya kita diemin dulu. Contoh kedua sama ketiga, dia ada to be tambah verb 3 gitu ya. Yang ini ada to be tambah a type of cheese, complement. Nah, yang ada to be-nya kita hilangkan. Nah, udah dua ya. Step pertama hilangkan conjunction, step kedua hilangkan to be. Nanti bakal tersisa entah itu verb 1, verb 3, atau complement. Kebayang? Ada pertanyaan dulu? Aman ya? Kalau aman kita pindah ke step yang ketiga. Nah, step yang ketiga adalah change the verb to its present participle form for the active voice. Kalau kalimatnya aktif, ubah ke verb ing. Or leave it as the past participle, biarkan jadi verb 3 for the passive voice, untuk kalimat pasif. Sometimes after letting be, there is no verb. Kadang kalau to be-nya udah dihilangin, bakal nggak ada verb dan boleh? Boleh. Contoh ya, kalimat 1, 2, dan 3. Nah, kita balik. Kalimat 1 tadi sisa verb 1. Nah, kalau misalkan dia verb 1, present participle, dia diubah jadi verb ing. Students needing. Dari verb 1 diubah jadi verb ing. Nah, kalau yang tadi kayak nomor 2, dia kan to be-nya udah hilang. Artinya dia verb 3. Ya udah, tinggalin aja jadi verb 3. Sedangkan yang terakhir, karena dia verbnya to be doang, tinggal sisa si complement-nya doang. Boleh? Boleh. Kayak gitu ya. Jadi strukturnya atau stepnya yang pertama, hilangkan conjunction. 2, hilangkan to be kalau ada. Dan yang ketiga, ubah ke verb ing kalau aktif, ubah ke verb 3 kalau pasif. Kita lihat ini, students needing extra help should see a tutor. Kira-kira needing di sini artinya apa? Bahasa Indonesianya. Yang membutuhkan. Betul, siswa yang membutuhkan. Aktif dia, makanya pakai verb ing. Tapi yang ketiga, underline. Kira-kira artinya apa? Di garis bawahi. Betul, yang digaris bawahi. Nah, kenapa dia verb 3? Ya, karena dia pasif. Yang atas mah aktif, makanya pakai verb ing. Yang bawah mah pasif, makanya pakai verb 3. Nah, kalau yang ketiga, dia mah karena sisa complement-nya doang. Nantinya jadi appositive. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau sisa struktur verb ing sama verb 3 itu namanya apa sih, everyone? By pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility. Masih ingat? Kalau struktur verb ing sama verb 3 yang berdiri sendiri tadi disebut apa sih? Ada yang masih ingat? Temennya to infinitive, temennya Jaren. Anyone remember? Nah, dia adalah Oh, participle. betul, participle. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ketemu participle, dia adalah reduce, adjective, clause, everyone. Yang verb ing bermakna aktif, yang verb 3 bermakna pasif. Jelas? Any questions? Jelas ya? Oke, kalau gitu kita ulang lagi stepnya. Oke,
Ups, step pertama. Kok nggak bisa diklik ya? Oke, step yang pertama. Apa tadi? Kita bahasa Indonesia aja. Step yang pertama kita apain kalau reduksi? Apa yang dihapus, apa yang dihilangkan? Conjunction-nya. Betul, Conjunction. hilangkan conjunction ya. Nice. Step yang kedua. Hilangkan to Hilangkan be. to be. Betul, hilangkan to be. Kalau Kalau ada. ada. Kalau nggak ada ya udah, biarin. Step yang ketiga. Ubah verb jadi ya. Kalau aktif jadi verb apa? Ing. Verb ing. Gerund. Kalau Jadi maknanya aktif verb ing, betul. Kalau maknanya pasif jadi verb 3. 3. Betul. Kalau nggak ada verb juga tinggalkan aja. Gitu ya. Jadi 3 stepnya. Yang pertama ilangin conjunction. Yang kedua ilangin to be kalau ada. Yang ketiga ubah verbnya. Kalau masih ada juga ya. Kalau udah nggak ada ya udah. Kalau masih ada. Nah, kalau verbnya maknanya aktif, kita ubah ke verb ing. Kalau maknanya pasif, kita ke verb 3. Tergantung, kita butuh makna yang pasif atau aktif. Sampai sini jelas? Any questions? Jelas ya? Nanti di akhir ada latihannya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada berbagai jenis adjective clause atau struktur adjective clause yang reduksi, yang mungkin teman-teman lihat ya nanti saat analisis soal. Yang pertama, yang mungkin adalah kalau misalkan si kalimat normalnya tuh ada to be tambah verb ing, kayak the man who is sitting next to you. Nah, yang dihilangin berarti conjunction-nya sama to be-nya. Bakal sisa si verb ing-nya aja. Kenapa verb ing? Karena aktif. Laki-laki yang sedang duduk di sampingmu adalah bla bla bla. Yang pertama, struktur yang mungkin ya, sisa verb ing-nya aja. Yang kedua, mungkin juga kalau nanti sisanya hanya positif aja. Contohnya kalimat normalnya adalah Who is the president of Spring International? Yang dihilangkan apa? Sama, conjunction-nya, to be-nya. Dia bakal sisa noun phrase-nya aja ya. The president of Spring International. Bisa? Bisa. Dia positif. Terus, ketika si verb di induknya adalah verb 2, simple tense. The criminal who robbed the bank last night. Who robbed the bank last night. Conjunction-nya hilang, sisa verb 2. Kita apain? Nah, kalau dia aktif, kita ubah ke verb ing. Yang mencuri, yang merampok bank. Bukan yang dirampok bank kan, tapi yang merampok bank. Maka kita ubah ke verb ing juga. Yang berikutnya, ketika verbnya tuh verb pasif ya, adalah to be tambah verb 3. Nah, nantinya bakal sisa verb 3-nya aja. Aku saya di sini ya. Verb ing. Yang ketiga, which was written by William Shakespeare. Bakal hilang apa? Conjunction-nya, to be-nya. Sisa verb 3-nya aja. Kenapa? Karena pasif. Yang ditulis oleh bla bla bla. Yang berikutnya, ketika perfect tense ya. Perfect itu berarti pakai has gitu ya. Have atau had tambah verb 3. Nah, ketika direduksi bakal kayak gimana? Sama, conjunction-nya hilang, si to be has-nya berubah jadi verb ing. Karena dia aktif. Yang berikutnya lagi, ketika dia adjective phrase biasa ya, setelah conjunction langsung adjective. Contohnya, who is happy with her decision to attend UCD. Yang hilang, conjunction dan to be. Si happy-nya, adjective-nya, turun. Sama kayak appositive. Yang terakhir, ketika strukturnya prepositional phrase. Who is in the lead at the Denver Marathon. Who-nya hilang, is-nya juga hilang karena dia to be. In the lead-nya dia turun. Seperti itu. Jadi secara umum gitu ya, kalau misalkan ada struktur seperti ini, yang hilang apa? Ya pasti, conjunction-nya bakal hilang. Pertanyaannya adalah si finite verb-nya. Apakah hilang juga? Apakah jadi verb ing? Ataukah jadi verb 3? Gitu ya pilihannya. Hilang, jadi verb ing, atau jadi verb 3. Sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke, good. Kalau aman kita lanjutkan. Nah, kita coba latihan ya everyone ya. Di sini ada nomor 1, 2,
3, dan 4. Kita coba kerjain nomor 1 bareng-bareng. For this question, kita coba lihat ya. Di sini ada adjective clause who are wearing the red uniforms. Kira-kira kalau direduksi, step pertamanya apa yang kita lakukan? Hilangin conjunction-nya. Betul. Conjunction wu-nya kita reduksi. Oke, step keduanya apa yang kita hilangkan lagi? R-nya. R-nya, betul. Si to be-nya kita hilangin. Terus bunyi kalimatnya jadi gimana? Ya bakal kayak gini. The players wearing the red uniforms are winning the game. Sama ya artinya. Yang memenangkan, yang memakai atau yang menggunakan uniform merah memenangkan gamenya. Jelas? Jelas ya? Yang kedua, kita kerjain bareng juga. Yang pertama, stepnya apa yang dihilangin everyone? Dari adjective clause ini. Which sama has. Betul. Which-nya kita hilangkan. Kalau has ini setelah has ada verb 3. Apa yang kita lakukan ke si has-nya? Pakai IS ya. Betul. Kita ubah ke verb ing. Having slept on the table for an hour, my cat Toby is starting to wake up. Nah, kalau teman-teman notice, dia asalnya di tengah, tapi pindah ke depan. Boleh atau enggak? Boleh. Jadi kadang ketika direduksi gitu ya, si adjective clause bisa pindah ke depan. Bisa pindah ke depan si head noun-nya. Asalnya gini gitu ya. Jadi kayak gini. Nggak usah bingung. Itu apa artinya dia? Sama. Dia adjective clause yang direduksi. Tempatnya aja yang pindah. Jelas ya? Oke, nah sekarang silakan kerjakan nomor 3 dan 4 everyone. Aku kasih teman-teman waktu 3 menit aja. Silakan dikirim ke chat ya. Silakan dikirim struktur kalimat yang udah direduksinya. Secara full ya, dari The Treasure sampai di Rogernya. Dari Jiraya sampai di Spooknya. Oke, silakan 3 menit. Jawabannya dikirim ke chat ya everyone. Take your time. Satu menit lagi everyone.
Oke, time is up. Kita cek ya. For number three, let me ask Amanda. Oke, Amanda. Bunyi kalimatnya jadi gimana, Man? The treasure found on the island belongs to Gold Roger. Di Roger. Oke, good. Well done. Berarti yang hilang apa, Man? Yang hilang conjunction that sama was. Betul, sama to be was ya. Sisa verb berapa? Verb 2. You sure? Verb 2 atau verb 3? Eh, verb 3 ya? Verb 3, betul. Karena maknanya aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Oke, the treasure found on the island. Harta karun yang ditemukan di pulau adalah milik Goldie Roger. Kayak gitu. Oke, well done. Number four, let me ask Faza, you there? Za, Ya, ada. what's wrong with your camera? Come on, dinyalain. Maaf, maaf. Ada, Oke, ada. alright. Ada ya. Oke, Za, nomor 4 jadi gimana bunyi kalimatnya? The legendary ninja Jiraiya wrote this book. Nice, betul. A Legendary Ninja Jiraiya wrote this book. Nah, itu bebas ya. Mau si A Legendary Ninjanya kita pindah ke depan juga nggak apa-apa. Syaratnya dia tetap dekat sama head noun-nya. Berarti yang dihilangin apa, Za? Who is? Betul, conjunction who dan to be is. Nggak apa-apa, nggak ada finite verb-nya. Nggak apa-apa. Nantinya dia cuman sisa apposition aja. Got it, everyone? Jelas ya? Step-stepnya udah ingat sekarang? Ingat ya? Oke, good. Kalau ingat, kita lanjutkan. Ternyata cuma segitu aja ya materi hari ini. Jadi, itu aja. Ini ada latihan lagi. Silakan teman-teman dikerjakan di luar kelas if you have time. Dan kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Nah, kita mulai ya. Aku kasih waktu 1 menit aja. Silakan teman-teman reduce kalimat ini dan dikirim ke chat. Boleh full atau boleh adjective clause-nya aja. Come on, 1 menit everyone. Okay, alright, time is up for this question. Let me ask Dede ya. Oke, Dek, bunyi kalimatnya jadi gimana, Dek? Who was-nya dihapus, jadinya the teacher underlining the word in my book has been removed. Oke, underliningnya verb berapa? Verb in, Jaren. Verb ing. Oke, bukan gerund ya, tapi Participle. participle. Betul, agak beda ya. Kalau gerund dia jadi noun, kalau participle dia jadi adjective. Betul, maknanya aktif pasif. Menggaris bawahi. Betul, aktif ya, menggaris bawahi. Oke, nice. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, first question sama 1 menit. Jawabannya dikirim ke chat. Boleh ya, anaknya aja atau full? Silakan. 1 menit everyone.
Okay, time is up for this question. Let me ask. Hmm, Rania ya. Oke, Ran. Kalimat jadi gimana bunyinya, Ran? Jadi the kid reading a book in the class is my nephew. Oke, yang dihilangkan apa? Who-nya. U-nya. Lalu, Reads-nya diubah jadi ing kenapa? karena aktif. Betul, karena maknanya aktif ya. Anak-anak yang membaca buku di kelas adalah ponakanku. Gitu ya. Oke, nice. Well done. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Oke, the question 1 menit juga everyone. Silakan. Dikirim ke chat juga. Induknya anaknya aja atau full, that's fine. Oke, first question let me ask Alia. Alia, bunyi kalimatnya jadi kayak gimana? The computer book from the store is already broken. Oke, berarti yang dihilangkan apa nih ya? Which was Which sama was. Oke, terus si bautnya verb berapa? verb 3. Nice, dia verb 3. Maknanya aktif pasif? Pasif dibeli ya. Betul. Pasif ya. Nice. Komputer yang dibeli dari toko sudah rusak. Nah, pilihannya 2 ya tadi ya. Boleh teman-teman ubah atau pindahkan si adjective clause-nya ke depan ya ketika dia direduksi. Bought from the store, the computer is already broken. Jadi kalau nemu verb 3 gitu ya, tiba-tiba di depan atau verb ing tiba-tiba di depan boleh, boleh. Kemungkinan dia adalah reduce adjective clause. Jelas ya everyone ya? Oke, nice. Last one. Nah, sekarang kebalikannya. Ini kemungkinan ada kalimat adjective clause, kita struktur adjective clause yang udah direduksi. Tugas teman-teman adalah membalikannya ke dalam struktur normal. Yang ada lagi ya, si conjunction sama finite verb-nya. Bisa dicoba? Bisa ya? Oke, nah ini dibalikan ya. Dia udah reduce, teman-teman ubah lagi ke struktur normal. Oke, silakan diidentifikasi. Kira-kira yang mana gitu ya, verb yang direduksi. Karena ada 2 kan, ada ate sama ada made. Oke, silakan dianalisis. Aku kasih waktu 3 menit. Jawabannya dikirim ke chat. Kira-kira strukturnya jadi apa? Dek? Miss di aku masih pause screening. Gelap. Oh iya. I- Oh Iya. lala. Ah, sorry. Sekarang udah ada? Udah. Udah ya? Udah. Oke, kalau gitu silakan dicoba everyone. Sekarang kebalikannya ya, dari dereduksi ke bentuk normal. Oke, 3 menit jawabannya dikirim di chat ya, kalimat fullnya.
1 menit lagi, silakan yang belum dikirim jawabannya. Okay, alright. Time is up for these questions. Let me ask Amanda ya. Oke, wait. Oke, Amanda. Yang direduksi itu berarti kalimat yang mana, ndak? Verb yang mana, sorry. Yang made. Yang made. Kenapa yang made, bukan yang ate? Ada? Soalnya aktif, kalimat aktifnya Kalau ate verb berapa? verb 2. Verb 2, betul. Kalau made, Made, made juga verb 2. bisa verb 2 atau? Tapi di situ verb 3. Betul, bisa verb 2, bisa verb 3. Pertanyaannya, di kalimat yang reduksi itu ada verb 2 nggak, everyone? Ada struktur verb 2 berdiri sendiri nggak? Nggak ada. Maka nggak mungkin yang verb 2 ini. Karena eat itu udah pasti verb 2 ya. Karena eat, ate, eaten. Dan kalau teman-teman artiin, si eat ini artinya makan. Saudara perempuan saya makan cheeseburger. Berarti nggak mungkin si ate ini yang direduksi. Pasti adalah si made. Karena si made-nya kalau kita artiin artinya apa? Dibuat atau membuat. Nah, dibuat. Makanya dia verb 3. Dibuat. Karena secara makna pasif. Dibuat ya. Nah, dari sini kita tahu nggak mungkin yang depan yang reduksi. Maka yang di belakang. Nah, udah ketahuan ya. Jadi yang reduksi adalah made with whole wheat bread. Nah, lalu apa yang kita tambahkan nih, Manda? Jadi gimana bentuk bunyi kalimatnya tadi? My sister ate the cheeseburger that was made. That was made. Betul. Nah, berarti apa yang ditambahin everyone? Struktur apa? Yang sama, yang tadi Conjunction. dihilangin. Conjunction dan was-nya adalah? Dan to be. Betul, finite verb yang bentuknya to be. Maka my sister ate the cheeseburger that was made with whole wheat bread. Nah, ini selain that, kita juga boleh pakai which ya. Karena si head noun-nya adalah burger. Jadi kalau teman-teman mau balikin struktur yang direduksi ke bentuk normal, apa yang dilakukan ya tadi? Tambahkan yang dihilangkan, yaitu conjunction dan finite verb-nya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi kalau kebalikannya ya, misalkan teman-teman mau nyari, ini gimana caranya kita tahu gitu ya, ada yang direduksi atau enggak gitu ya. Ya tadi, cari verb ing atau verb 3 yang berdiri sendiri, tanpa to be di awalnya. Kalau verb ing artinya aktif, kalau verb 3 artinya pasif. Gitu aja. Kalau kita mau ini enggak di, apa ya, kalau kita kekeh misalnya, ini enggak direduksi kok. Nah, artinya tapi dia maknanya pasif. Ya udah pasti reduksi. Kecuali kalau ini media artinya membuat, berarti enggak pasif. Enggak direduksi. Kayak gitu. Nah, tadi ya, my sister at the cheeseburger that was made with whole wheat bread gitu ya. Atau bisa dibalik misalkan tadi, nggak bisa cheeseburgernya di sini ya. Kayak gitu. Ups. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, kita langsung aja masuk ke latihan soal ya, biar teman-teman lebih yakin lagi dengan pemahamannya. Nah, di sini ada 2 bagian ya, everyone. Ada bagian A, complete this following sentence, biasa A, B, C, D, sama ada bagian B, determine whether each of the following sentence is correct or
incorrect. Kita lihat yang atas dulu ya. Yang atas mah seperti biasa lah. Ini kemungkinan soalnya semuanya tentang reduce adjective clause. Teman-teman diminta untuk melengkapi kalimatnya ya. Entah dengan kalimat induk yang tepat atau kalimat anak yang tepat. Nah, pastikan teman-teman tahu ya head noun yang dijelaskannya yang mana. Jadi nggak bingung, kira-kira ini kita butuhnya yang aktif atau yang pasif. Kira-kira ini kita butuhnya yang singular atau yang plural, dan sebagainya. Dicobain ya, nomor 1 sampai 5 ya. Nah, setelah itu kita lanjut yang berikut ini. Nah, ini kita coba nomor 1 sampai 5 juga. Nah, tugasnya sama, cek correct atau incorrect. Kita coba dulu deh nomor 1. Oke, nomor 1. Step yang pertama, kita identifikasi finite verb dan conjunction. Nomor 1, finite verbnya ada apa aja, everyone? Finite verbnya? Is. Is. Oke, ada is ya. Ada finite verb is. Oke, conjunction nggak ada ya, karena nggak ada finite verb lagi, betul? Betul, adanya adalah si verb ing preparing. Nah, tadi aku bilang, kalau nemu verb ing atau verb 3 berdiri sendiri, harus curiga dia reduce. Nah, kalau di reduce, pastikan benar ya cara meredusnya. Pastikan benar. Yang ketiga baru cek subject verb agreement. Nah, ini the president, subjeknya ininya S, boleh. Terus preparing, artinya aktif pasif kalau preparing. Aktif. Aktif. Kira-kira benar nggak kita butuh aktif buat ngejelasin si presiden? Betul. Karena kayak the president yang sekarang mempersiapkan pidato sedang menemui advisor. Kayak gitu. Berarti nomor 1 dia correct. Kayak gitu ya. Jadi pertama, identifikasi finite verb conjunction seperti biasa. Lalu identifikasi apakah ada verb ing atau verb 3 berdiri sendiri yang artinya direduksi. Pastikan reduksiannya benar, aktif atau pasifnya benar. Lalu cek juga subject verb agreement-nya. Silakan dilanjut nomor 2 sampai 6. Oke, can you guys do it? Bisa dicoba? Oke, dicoba dulu ya everyone ya. Nomor 2 sampai 6. Ini jam berapa ya? Ah, masih keburu. 2 sampai 6, yang atas 1 sampai 5, yang bawah 2 sampai 6, 10 soal. Oke, aku bagi dulu ke breakout room biar ada teman diskusinya. Hari ini ada 6 orang. Aku bagi 3 kelompok. Oke, kelompok 1 ada Olin sama Dede. Kelompok 2 ada Alia sama Rania. Kelompok 3 ada Amanda sama Faza. Amanda sama Faza stay here. Yang lainnya boleh masuk breakout room. Oke, bisa everyone? Bisa ya? Oke, aku kasih waktu 10 to 15 minutes. Iya, Dek? Miss mau yang bagian 2 kalau boleh, mau Oke, SS. boleh, boleh, boleh. Silakan. Di screenshot dulu, 2 sampai 6. Ya, take your time ya. Pokoknya sekitar 10 to 15 minutes. Nanti baru kita tarik lagi ke main room. Oke, kalau gitu take your time everyone. Kalau ada pertanyaan boleh masuk lagi ke main room ya. Oke, take your time. Miss belum, Miss. Oh, belum. Maaf. My bad. Oke, silakan, Dek. Oke, udah Miss. Oke. Oke, silakan yang lain. Kalau partnernya belum masuk, ditungguin aja ya. Manda, Faza mau pakai layar aku aja atau mau share screen? Share screen aja kayaknya. Boleh. Oke, mangga, Faza. Bentar. Allah Akbar nge-lag. Ya ampun. Nih. Santai, santai. Gak Lag. apa-apa, ditungguin, ditungguin. Gak akan kemana-mana deh, ya, Manda. Ya. Nah, sip. Black ya, bentar. Oh, Masih blank, udah. Deza. Udah ada. Hah?
Udah ada, udah ada. Udah. Udah baru ada. Jadi disuruh beresin nomor satu tuh. Nomor satu Hmm, yang A paling ya. Ini pilihan ganda. A. Iya, pilihan ganda. Oke, yang A berarti. Coba It's the- no S red planet. Because of that because it's that give it already. Yang A lagi nggak? Mars gas. Mars has always in C. Yang C. Oke, coba dulu ya. Tiga. Bertiga. Flying above bla bla bla. The atmosphere water vapor. Sofia kali. Langsung ke satu. Iya, Sofia. Ya, B. Iya yang B. Ya. Nomor 4. Written by Russian bla bla bla. B atau C nih pilihannya. He also achieve. Yang ini enggak. Bukan yang C. Berarti sama A. Kenapa B? Achieve word. Yang enggak. Paling A yang lebih masuk. A. A nggak sih? Iya yang A. Nomor Between 5. level alpha, Alpha Mars. defenders, no, sure, the store goal is fulfilled, needs. Bukan, bukan. Berarti yang mana nih? Yang B atau yang apa nih? 7 UMKM. Vendors operate. Paling ini yang masuk yang B. Yang B. Listrik. Yang B kayaknya sih. Sekarang yang Yang bagian kedua B. sampai mana ya? Sampai nomor 6. Oke. Nomor satu udah dicontohin belum ya? Yang satu udah tadi. Korek kan? Udah ya. Berarti disuruh nyari yang benar atau salah. Kalau nomor satu udah presiden is meeting. Ini udah benar kalau dari semuanya. Nomor 1 tadi benar. Nomor 2. Setelah melayani 4 tahun, dari kota akan di vote kembali. Berikutnya ini benar nih. Ini Benar juga nggak benar. sih? Ini benar-benar. Yang direduksinya mana? Yang direduksinya mana? Struktur yang direduksinya mana berarti, guys? Serving a Serving term. Serving a term of 4 years. Aktif pasif? Years. Setelah melayani 4 tahun, pasif Serving? aktif. Serving. Aktif verb ing. Ngejelasin head noun yang mana? The mayor. The mayor. Berarti mayor. betul aktif? Betul. Betul ya. Berarti kan the mayor melayani selama 4 tahun periode mungkin gitu ya. Oke, betul-betul. Well done. Lanjut lagi. Flowing by the Hudson by company hundreds not thousands Hawaiians. Apa ini? Kayaknya yang salah nih di sini nih. Employee. Harusnya jadi pas ke sih.
Employed ini harusnya nih. Ini. Ya, jadi past participle. Namanya pas. Pas. Employ. Employ. Incorrect. Employed number 4 adalah finds. Finds atau found? Yang benar ya. Hmm, Tapi kayak find itu udah bener sih. Photographer yang pasti live in finds inspiration. Photographer Kan live. Live itu berarti sudah live dong. in live 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 Berarti ini pasif. Ini mestinya aktif. Kalau ini. Pakai live ing atau enggak ya? atau jadi full, tapi aneh ya, full lives, tapi aneh ya, Who lives, who lives full in. Bisa. Who lives in. photographer Natasha who lives in Bisa itu kan kalau normal jadi will lives in kan? Atau will lived in kalau dia pasif, kalau dia apa namanya? Verb 2 gitu past tense. Kalau verb satu boleh will lives in. Nah, kalau reduksi lives jadi apa? Verb satu jadi Live. kalau kalau nggak ada to be-nya diapain? Oh, living, living. Iya, jadi Pakai harusnya ing. bukan live kan? Kalau live kan pasif kan? Berarti Natasha, fotografer Natasha dihidupkan di Yangzhou, salah kan? Harusnya kan yang hidup gitu ya atau Salah. yang tinggal di Yangzhou gitu. Betul betul. live. Oke, lanjut, lanjut. Nomor berikutnya. Considered to be. Udah bener harusnya nih. Benar nggak sih? Turunkan dari. Consider to be. Setelah ini udah bener nih, nomor 5. Benar, benar correct. Sampai terakhir nomor 6 ya. Ya, Nomor 6. One of the blah, 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 date back. Ini bukan dated ya harusnya. date Ditanggalkan. Ditanggalkan one of 6 the kan. Gimana ya? date back. Harusnya jadi verb ing juga. Iya, pakai Dating ing. back, Datednya. ya, dating back. Dating. Oke, udah. Beres berarti. Yes. Oke, well done. Oke, kita tunggu Eh, yang udah lain balik ya. belum? Belum, belum. Belum ya? Nah, Sekitar 2 menitan lagi lah kayaknya. Jadi Oke, let me check. dating back. Oke, aku coba share screen lagi. Oke, udah pada balik lagi. Oke, alright, welcome back everyone. Let me check. Kelompoknya Dede, Olin, have you finished? Sudah, Miss. Nice. Alia, Rania, have you finished? Oke, well done. Amanda, Faza, dan
Oke, alright. Kalau gitu langsung kita periksa ya, everyone ya. Nomor 1 sampai 5 dulu. Oke, for number 1, let me ask kelompoknya Dede dan Olin. Oke, what's your answer? Dede, Olin? Andrea Hirata. Andrea Hirata. Oke, why? Belum ada subjek. Karena kalimat ini gitu ya, she writing a lot of novels-nya, dia participle phrase gitu ya, tadi reduksian adjective clause. Menulis banyak novel. Pasti subjeknya person gitu ya, karena menulis. Maka yang kita butuhkan adalah subjek Andrea Hirata. Kalau yang B, one of his book, salah satu bukunya. Apakah mungkin salah satu buku menulis? Nggak mungkin. Karena dia pasti ngejelasin noun yang terdekat. His work, bukan juga karyanya ya. Oke, nice. Lanjut, nomor 2, kita kelompok Alia Rania. Jawabannya Yang C. yang C. Oke, why? eh, menjelaskan manusia. Ya. Di sini kan known as the red planet, dikenal sebagai planet merah. Berarti kita butuh noun apa yang dijelasin gitu ya? Head noun apa yang dijelasin ya? Nggak mungkin Mars dust gitu ya? Nggak mungkin debu Mars. Karena nggak disebut planet merah. Nggak mungkin juga researchersnya. Yang mungkin adalah si Marsnya ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, good. Well done. Kita lanjut ke nomor 3. Kita kelompok Amanda dan Faza. Nomor 3 jawabannya B. B. Kenapa B? Soalnya ngejelasin apa what is flying-nya gitu. Iya, Kayaknya. jadi yang flying above 99% of the atmosphere. Terbang di atas 99% atmosfer. Apakah mungkin si observatory mobility-nya, pergerakannya? Bukan. Apakah mungkin it gitu ya? Nah, ini it refers ke apa gitu ya? It allows astronomer to study. Ini membiarkan astronomer belajar tentang solar system. Bukan ya, yang flying above itu adalah si Sophia alias a Boeing 747 SP aircraft. Betul. Oke, well done. Next, number 4. Kita ke balik kelompok 1. Dede Olin nomor 4 jawabannya. Yang A. Yang A, Amis. oke. Kenapa Olin? Karena itu dia paling cocok aja sih. Ya, ini written by Russian novelist Leo Tolstoy. Ditulis gitu ya oleh Leo Tolstoy. Nah, yang ditulis apa sih? Apakah mungkin he, dia? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin dia yang ditulis. Atau yang C. Yang C emang nggak ada head noun-nya. Ini noun-nya verb 3. Ini finite verb. Dia mana subjeknya gitu ya? Head noun yang dijelasinnya mana? Nggak ada. Maka jawaban yang A. The eight part towering work of fiction. Jadi yang ditulis sama Leo Tolstoy itu apa? Ya ini. Karya fiksi. Yang panjangnya tuh 8 part yang panjang lah kayak gitu ya. 8 part towering work of fiction. Les panjang banget. Oke, nice, well done. Number 5, kita ke Alia Rania jawabannya. Yang B. Yang B, oke. Kenapa? Karena ngomongin lokasi cocoknya itu. Iya, betul. Karena ngomongin terletak di antara dua swalayan gitu ya, 7-Eleven dan Alfamart, nggak mungkin yang A. Memang dia vendor gitu ya, tapi nggak ada finite verb-nya. Karena kan ini kalimat induknya ya. Ini kalimat anak, ini kalimat induk. Kalimat induk pasti punya subjek, finite verb. Nomor A dia salah. Kayak yang C, the store goal. Apakah head noun-nya goal-nya gitu ya? Apakah goal-nya yang terletak? Bukan. Tapi si 7 UMKM vendornya. Maka betul jawabannya adalah yang B. Oke, jelas? 1 sampai 5, everyone, any questions? Aman ya? Oke, kita pindah kalau gitu ke bagian B ya. Nomor 2 sampai 6. Nomor 2, kita ke Amanda dan Faza. Nomor 2, correct, incorrect? Correct. Correct. Oke, kita analisis kalau gitu. Kalimat ini finite verb-nya yang mana? Amanda, Faza? Will.
Betul, si Will will face. face-nya ya, ada finite verb. Subjek dari finite verb will face adalah The mayor. the mayor. Oke, nice. Secara subjek verb agreement udah betul? Betul ya, karena model mah mau subjeknya apapun, tetap model verb satu. Lalu, di sini struktur reduce adjective clause-nya yang mana? Serving a term of 4 years. Oke, serving a term of 4 years. Aktif pasif? Aktif. Aktif, karena dia verb ing. Ngejelasin head noun yang mana? Serving a term of 4 years itu ngejelasin apa? Ngejelasin noun yang mana? Noun terdekatnya The adalah? may- the Betul, mayor. the mayor-nya. Boleh the mayor serving a term of 4 years? Artinya apa sih serving tuh? Mengabdi gitu ya, mungkin mengabdi selama periode 4 tahun gitu. Satu periode selama 4 tahun. Boleh? Boleh. Maka nomor 2 dia correct. Jelas ya? Oke, nice. Nomor 3, kita ke Dede dan Olin. Dede Olin nomor 3, correct incorrect? Dek, Korek. pardon? Korek, Miss. Benar. Correct. Oke, kita analisis Karena finite. Kenapa? karena live-nya itu tuh bukan meninggal ya, tapi menempati. Number Menempati 3. di. Nomor 3 Oh, dulu, nomor Dede. 3. Oh, sorry, sorry, Hmm. sorry, sorry. Incorrect, Miss. Harusnya employed. Incorrect. Betul, My bad. harusnya Kirain nomor 4. that's fine. Kenapa employed-nya? Kenapa nggak boleh employing, harus employed? Karena memang Aktif peraturan pasif? dari sananya kalau pasif harus verb 3. Betul. Tahu dari mana dia pasif? Ngejelasin kata apa emang, Dek? Nge- Kata. Head noun-nya mana Nggak yang tahu, Miss. dijelasin sama employing? Olin? Ya, The Hudson Bay Wilfred? Company. The Hudson Bay Company-nya atau siapanya nih yang di-employed-nya? Yang dipekerjakannya? Oh, orang Hawaii. Betul, ini kan hundred if not thousand of Hawaiian. Nah, ini head noun-nya. Berarti dari si employed sampai Hudson Bay Company, dia adjective clause yang reduksinya. Dipekerjakan oleh perusahaan Hudson Bay, ratusan kalau bukan ribuan orang Hawaii menemukan cara mereka untuk ke pesisir Kanada. Kayak gitu. Jelas ya? Nomor 3, everyone? Oke, good. Nah, ini salahnya aktif ya, harusnya pasif. Oke, number 4. Kita ke kelompoknya Alia dan Rania. Alia, Rania, nomor 4, correct, incorrect? Incorrect, coach. Incorrect. Incorrect. Kenapa? Ini aktif kalimatnya harusnya live-nya jadi living. Ah, betul. Harusnya live-nya jadi living. Karena kita butuh aktif. Emang si live in Yangzhou ngejelasin siapa? Natasha. Betul, fotografer Natasha. Jadi fotografer Natasha yang ditinggali atau yang tinggal? Yang Yang tinggal. tinggal. Maka kita Tinggal. perlunya aktif. Yang tinggal di Yangzhou dengan keluarganya. Kayak gitu. Aktif ya harusnya. Oke, nice, well done. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ke Amanda dan Faza. Amanda, Faza, nomor 5, correct incorrect. Faza, Correct. Amanda, Correct. correct. Oke, kita analisis. Di sini finite verb-nya yang mana? Manda. Consider. Considered itu verb 2 atau verb 3? Verb 3 ya. Verb 3 ya, berarti Is derif. non-finite. Is derif, betul. Finite verb-nya ada si is derif. Subjeknya? Wayang. Ya, Wayang. Huayang cuisine ya, si Huayang cuisine-nya. Dia singular, boleh pakai is? Boleh. Nah, berarti Boleh. yang di reduce-nya yang mana? Struktur reduksinya yang mana?
For great Superreduksinya? tradition. Yang ini enggak sih? Karena dia verb 3 kan, berdiri Consider sendiri. to be. Betul. Considered to be one of the four great tradition that dominate the culinary heritage of China. Nah, ini di dalam ini ya ada adjective clause lagi. Nah, kita lihat di sini considered verb 3. Aktif pasif? Considered aktif pasif? Masih. Pasif, betul. Ngejelasin head noun yang mana? Yang balik lagi, seheyang cuisine-nya. Boleh kita pakai pasif? Boleh, karena Boleh. Huayang cuisine yang dianggap gitu ya. Apa sih? Cuisine tuh bahasa Indonesianya. Makanan. Makanan tuh apa sih? Makanan bisa, tapi kayaknya ada istilah lebih spesifiknya gitu ya. Kuliner ya, betul. Kuliner Huayang yang dianggap salah satu tradisi terbaik yang mendominasi heritage culinary Cina gitu ya, berasal dari bla bla bla. Nah, ini udah betul karena si considered-nya pasif. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, last one. Number 6, kita balik lagi ke Dede dan Olin. Dede, Olin, nomor 6, correct, incorrect? Korek. Correct. Oke, kita cek. Di sini finite verb-nya apa, Lin? Yang dated. Dated. Ini dated verb berapa? Verb 2 atau verb 3? Verb 2. Verb 2. Maknanya apa kalau verb 2? Pasif. Maknanya kalau verb 2 aktif pasif. Kan yang tadi yang pasif tuh verb 3 ya. Kalau verb 2 mah aktif. Oh, Kalau dated back artinya kayak berasal dari gitu ya. Dinasti Ming. Nah, kalau dia verb 2, adakah finite verb lain di kalimat ini, everyone? Apakah ada finite verb lain? Coba bantu aku analisis, everyone. Di kalimat ini ada finite verb lain atau enggak? Is Or, the city wall of ada Nanjing. finite verb is lagi. Pertanyaannya, ada 2 finite verb ya, kalau si datednya verb 2. Ada conjunction nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum. Nggak ada conjunction. Belum ada conjunction tadi ya. Nah, kalau mau ada conjunction, kira-kira di mana? Di sebelum dated. Di sebelum dated. Contohnya ya, kita masukin aja which dated. Nah, kira-kira kita butuh to be atau enggak? Nah, untuk dated ya, teman-teman, verb date, back, dia nggak ada bentuk pasifnya. Jadi nggak ada is dated back, itu nggak ada. Maka kalau kalimat ini normalnya which dated, kalau direduksi berubah jadi apa? Apakah tetap dated? Enggak. Dia bakal berubah jadi verb ing. Jadi dating. Karena maknanya aktif. Kayak salah satu simbol terkenal dari City Wall of Nanjing yang berasal dari dinasti Ming. Kayak gitu. Jadi nggak ada dated back ya, atau which is dated back. Kalau dia verb 2, ketika direduksi berubah jadi verb ing. Karena maknanya aktif. Kayak gitu. Jadi harusnya dating, bukan dated. Maka nomor 6 dia incorrect. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu everyone? Aman? Oke, nah hati-hati ya. Untuk reduce adjective clause memang yang sering ngeco adalah apakah maknanya aktif atau pasif. Makanya lebih baik teman-teman sambil artikan. Jadi tahu, oh ini kita butuhnya verb ing nih, kita butuhnya verb 3 dan sebagainya. Nah, masih ada 5 nomor lagi. Kita PR-kan aja ya everyone ya. Nomor 7 sampai 11. Nah, nanti kita periksa di pertemuan hari Jumat berarti. Karena besok kita libur ya. Ada eh, tanggal merah. Besok hari apa nih? 29 ya. Kenaikan Isa Kamis, Al-Masih. Miss. Besok Kamis ya? Betul. Besok tuh tanggal merah. Hari Kamis kenaikan Isa Al-Masih. Jadi besok kita libur. Dan ketemu lagi di hari Jumat ya. Tanggal 30. Nah, hari Jumat materinya tentang reduce adverbial clause. Kalau tadi adjective clause,
nanti adverbial clause. Question, Dedek? Jumat libur juga, Miss. Eh, iya, kalau di kalender nasional libur, tapi ternyata kalau aku tadi cek ya, di kalender IPLC, dia ternyata nggak libur. Mungkin karena cuti bersama ya. Teman-teman coba cek di grup ya. Ada kalender IPLC yang aku kirim tuh dari HR, dari HR. Tanggal 30 Juni itu masuk online day 23. Liburnya kita hari Kamis aja ternyata everyone. Gitu. Jadi kalau itu Jumat tetap masuk ya, materinya reduce adverbial clause. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ibadah, ada kegiatan lain, that's fine. Nanti mungkin kalau buat yang ibadah, ada kegiatan lain, aku akan share recordingnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman? Kok cuma mastiin doang? Berarti kalau verb Apa? 2 di reduce ini nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau Oke. direduksi itu pilihannya 3 ya. Nggak ada verb, verb ing, atau verb 3. Kalau dia verb 2, pasti finite verb. Gitu. Jelas ya? Oke, well done. Itu aja paling everyone. Nah, aku ingetin lagi hari ini terakhir pengerjaan weekly practice yang kedua. Kalau teman-teman belum ngerjain, segera dikerjain. Besok biar aku bisa rekap nilainya dan kirim ke SPC masing-masing. Tadi aku cek kayaknya ada 3 atau 4 orang yang nilainya udah masuk. Akan aku coba recap. Gitu. Oke, aman? No question everyone? Aman ya? Oke, kalau aman, so that's it. Let's call it a day everyone. Thank you so much for having me. And I'll see you on Friday ya. Kita ketemu lagi hari Jumat. So, bye guys. Selamat istirahat. You, Miss. Thank you, Thank Coach. you Thank guys. you, Coach. Alright everyone.